Syekh Abdul Qadir ya, ada pesan dari beliau yang mengatakan al-faqiru sabiru afdalu minal ghani syakir. Jadi seorang fakir yang sabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Kenapa bisa gitu? Orang miskin nih, fakir, sabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur kan makhluk banget. Ya udah kaya bersyukur kan makhluk. Hal yang sangat lumrah. Orang fakir yang bersabar punya derajat yang tinggi karena dengan kefakiran dia bersabar. Apalagi belajar, udah belajar ya. Wal faqiru syakir afdal minhuma. Ada seorang fakir kata beliau dan dia bersyukur. Kalau tadi kan fakirnya bersabar. Kalau ini ada fakir yang bersyukur, maka dia lebih utama dari keduanya tadi. Lebih utama dari seorang fakir yang sabar dan seorang kaya yang bersyukur. Jadi kalau ada orang miskin lagi yang nggak punya duit banget, bersyukur aja dah. Alhamdulillah dah. Ya Allah ji masih bisa nafas. Jadi dibikin apa? Dibikin syukur rasanya nikmat. Lalu beliau mengatakan apa? Yang paling tinggi di sini, wal faqiru sabiru syakir afdalu minal kul. Jadi kalau ada orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur, udah fakir, sabar dan bersyukur, nah dia akan lebih utama dari kesemuanya, jauh lebih utama. Jadi kalau ada orang udah fakir, dia nikmati kefakirannya, dia syukuri juga, dia sabarkan dirinya, tapi di sebalik sabar dia tambah syukur. Kenapa? Ini ada teorinya, ada metodenya. Karena dengan dia bersabar itu harus disyukuri, karena sifat sabar itu kan bagian dari rizki. Kalau tahu rizki kan bukan materi doang, kalau kita bahas dulu kan, rizki itu kan bagian dari amal soleh. Amal soleh adalah bagian dari rizki, maka dia syukuri. Itu kalau mau gampang nyentuh amal baik yang mulia, yang agung, yang luar biasa, kita tahu konsep metodenya biar kita mudah mengamalkan. Supaya untuk menjadi yang paling utama dari sifat ini, dari keadaan ini, kan apa? Dalam keadaan susah dia bisa bersabar, lalu dengan kesabaran itu dia bisa syukuri. Itu akan melampaui semuanya. Apa? Kalau kita lihat orang yang begitu, senyum aja, dia nggak ngomong ngeluh, dia senyumin. Bahasanya juga masih bahasa santun. Allah masih ngasih nikmat ini, masya Allah. Nikmat apa? Nikmat bersyukur nih. Kenapa lu bersyukur dapat rezeki? Bukan, udah dikasih sabar. Jadi waktu dia bersabar akan keadaan, dia syukuri itu. Ya kita kalau udah dapat level situ tuh, waduh. Karena beliau mengatakan afdalu minal kul, lebih utama dari semuanya. Kalau kita mau mendapatkan harta yang banyak, maka harus disyukuri dengan keadaan yang mendorong kesabaran itu. Kenapa? Kira-kira apa kira-kira? Pengen banyak dapat duit, gimana bisa memancing sabar? Banyakin amal, puyengin diri kita amal-amal ibadah. Puyeng nih, kan butuh kesabaran. Puyeng nih, banyak duit puyeng, tapi puyengnya untuk ibadah. Tadi dulu, besok kita mau bangun apa nih, di masjid mana yang kita mau renov? Nah itu beda, namanya dia menambahkan fasilitas ukhrawinya pada posisi kenikmatan. Itu jangan ngeremehin para sahabat. Sayyidina Utsman kan apa? Kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Kenapa jadi manusia utama terpilih? Kenapa? Karena menyibukkan dirinya. Tentunya dengan apa? Dengan konsep tadi, menumbuhkan kesabaran ketika dia mengamalkan takwanya di hadapan Allah. Itu maksudnya, jangan dibilang ngaji konsepnya itu kayaknya sabar doang sama orang-orang sekarang. Enggak. Kalau itu dikasih duit yang banyak, kalau itu dapat rezeki yang banyak, cari sesuatu yang menambah kesabaran dengan amal ibadah. Dorongannya itu yang kita perlu tambah. Bukan leha-leha, ente simpen habis itu ente aman sama keadaan. Bukan. Udah aman, tabungan aman nih untuk 1 tahun nih, aman dah. Enggak begitu. Cari kesibukan. Cari teman yang lagi senyum-senyum tadi. Kan ada tuh senyum yang kali teman yang lagi pada senyum tuh, lagi ngamalin doa kemuliaan tuh. Kita datengin, gue punya duit ya. Nah ini
Salah satu kiat bagaimana supaya rezeki kita berkah, rezeki kita mendapatkan kefadilan, keutamaan. Ya, jadi al-ghaniyus syakir wal ghaniyus sabir. Kita ingin mengangkatkan, mengimprove yang lebih dari itu. Kita ingin menjadi seorang kaya yang sabar dalam keadaan apa? Syukur kepada Allah. Kan nikmat begitu. Lagi dalam keadaan susah kita tidak kesusahan banget. Lagi dalam keadaan senang kita cari nilai-nilai kesabaran yang menambahkan amal ibadah. Itu aja konsepnya. Mudah-mudahan nggak akan meliburkan gaya kita dengan makom kefadilahan itu. Sama dengan kayak para sahabat kan, udah kaya, alim, penuh syukur, penuh sabar dalam menjalani. Ya kan kisahnya luar biasa. Waktu lagi mau beli sumur itu yang buat umat muslimin diuji, malah dimahalin sama kaum Yahudi. Kan itu butuh kesabaran. Dijual berlipat-lipat. Kalau pakai akal kan butuh apa? Pengorbanan. Coba deh kalau lagi beli tanah nih, karena emang tuh tanah buat masjid, ini yang mau jual, malah ngeledek-ngeledek kita. Ya udah kalau 10 kali lipat nggak apa-apa dah. Karuan lu kaya. Kan butuh kesabaran itu si hartawan ini. Allah, ya Allah, ngobrol dada. Sanggup beli. Cuma gayanya itu orang kayak ngeledek kita. Nah itu kan butuh kesabaran bagi si kaya. Lalu dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan martabat di mata Allah atau di hadapan Allah dengan kemuliaan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang maaf. Ya, kira-kira nanti ada pembahasan berikut dari kelengkapan kita, bagaimana menguatkan hafalan, bagaimana kita menempatkan kesabaran, dan bagaimana kita menjauhkan hal-hal yang sifatnya sia-sia sampai nauzubillah ya, sampai kita minta perlindungan sama Allah. Jangan sampai ilmu kita, amalan kita yang selama ini kita lagi atau kita sedang amalkan ini hilang karena kemaksiatan. Nauzubillah.